Mubarak dulu di Amsirati barangnya Mukarrabin. Kalau Gus Azra udah di atasnya kita jauh. Di Amsirati berapa? 2 tahun setengah kalau nggak salah, sampai pasca sebentar aja. Jadi untuk persingkat waktu, beliau ini adalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dikatakan Al-Muhajir karena beliau orang yang hijrah. Jadi beliau berasal dari Irak. Seperti yang antum tahu bahwasanya dulu Ahlul Bait tempatnya berdiam di Irak waktu kepemimpinannya Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Hasan balik lagi ke Madinah. Kemudian Sayyidina Husain pergi lagi ke Irak lagi dan dibunuh di Karbala. Begitu juga sebagian Ahlul Bait ada yang menetap setelah kejadian Karbala di Irak. Jadi beliau hijrah karena pilihan beliau hijrah adalah terlalu banyaknya fitnah yang terjadi di Irak waktu itu. Keluar sampai ke Haramain untuk melakukan haji, ibadah haji. Akhirnya waktu haji nggak bisa namanya mencium Hajar Aswad. Terjadi waktu itu fitnah Karamitoh. Karamitoh ini pecahan dari Khawarij. Dimulainya dari daerah Yaman sendiri, dari daerah Son'a. Diambilnya Hajar Aswad sehingga beliau nggak bisa untuk mencium Hajar Aswad. Itu fitnah Karamitoh. Kemudian setelah beliau pergi ke haji, beliau melanjutkan perjalanan beliau ke Yaman. Karena dikatakan kenapa kok ke Yaman? Rasulullah SAW bersabda, Al-Imanu Yamani. Itu. Ada yang ulama bilang dari kata-kata iman itu Yaman itu dapat 3 hurufnya, ya, mim, nunnya. Jadi kurang satunya aja. Makanya antum kalau lihat orang Yaman, ya Allah tawakal ya mungkin dari hadis itu mungkin. Ya. Terus beliau jalan turun ke daerah Shimal di Tihamah. Maksudnya Tihamah itu adalah daratan yang rendah. Kalau Najd dibilang daratan yang tinggi, pegunungan atau bukit. Tapi Tihamah itu yang rendah. Maksudnya Tihamah di sini adalah tempat yang namanya Hudaidah. Kalau sekarang namanya. Jadi berdiam di Hudaidah. Setelah berdiam di Hudaidah, di sana sudah ketemu sama keluarga Al-Ahdad. Begitu juga dari keluarga Kudaimi. Nah, Kudaimi ini aslinya mereka juga dari Irak. Tapi mereka pergi dahulu daripada rombongan Imam Muhajir. Sampai di sana mereka keluarga Kudaimi menetap di Tihamah, di Hudaidah ataupun daerah simal-simalnya Yaman ini sekarang. Setelah di sana, Imam Muhajir melanjutkan perjalanannya ke Hijran atau ke Doan. Sampai sekarang pun masih ada rumah beliau di Hijran, rumah Imam Muhajir. Setelah itu beliau jalan lagi, setelah ketemu ulama-ulama di sana, beliau jalan lagi ke sini sampai menetap di Syi'ib ini. Makanya disebut Syi'ib Imam Muhajir atau Syi'ib Ahmadan. Syi'ib Ahmadan ini Ahmad bin Isa Al-Muhajir sama Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Habsyi yang dari bawah. Salah satu masih termasuk dari kakeknya Imam Haddad, tapi dari jihah ibunya. Nah itu, jadi terus Imam Muhajir hijrah ke sini bersama dengan anaknya Sayyidina Ubaidillah yang dimakamkan di Bor. Hijrah dengan keluarganya, kebanyakan keluarganya ikut dan ada sebagian anaknya masih menetap di Irak di sini. Dan itu yang disampainya antum itu masih ada khilaf, tapi qaul yang lebih kuat itu dibilang itu pembantunya Imam Muhajir, 2 itu. Ada yang bilang istrinya, tapi qaulnya masih belum masih dhaif. Ada yang tapi yang kuat bilangnya itu pembantu Imam Muhajir, 2 orang itu. Diam di sini, terus beliau membuat Iktifa'u Dzati, yaitu
beliau beli tanah ini dari Mariamah sampai ke Taribeh, itu dibeli sama muhajir semuanya, karena beliau juga kaya, hijrah dengan kurang lebih 70 onta, dan di setiap ontanya ada emas. Itu dibeli sama muhajir, dijadikan sawah, dijadikan perkebunan, sampailah beliau akhirnya meninggal di sini. Sampai di sini, tempat ini kalau katanya guru kami Abu Bakar, tempat ini adalah dulunya kota, tapi waktu Suyu'i datang, ini semua diratakan. Tinggal kubahnya Imam Muhajir aja nggak bisa diratakan, dan kubahnya Habib Ahmad itu nggak bisa diratakan. Semuanya diratakan sampai masjidnya Imam Muhajir, ibadah Imam Muhajir, semuanya habis ada. Tinggal makamnya beliau sama makamnya Habib Ahmad. Itu di bawah juga ada Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, beliau teman mondoknya, teman belajarnya Imam Haddad ketika ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Setelah ini bilangnya itu biasanya siapa, Nabi Khidir kalau nggak Jumat sore atau Kamis sore sering datang ke sini terus mengucapkan salam dari luar. Tapi ada yang dari, biasanya kalau guru kami Abu Bakar, Habib dari kepalanya di sini salam keluar. Pernah sekali Abu Bakar ke sini bilang, ente kalau punya keluarga mungkin susah untuk datang ke sini, sekiranya nggak mungkin untuk datang ke sini, ente panggil aja di sini, insya Allah bisa ke sini. Tapi memang cerita yang kita dengar sih dari teman-teman sebelum anak datang juga bilangnya kalau ente ada teman atau anu yang nggak bisa datang, ngomongnya di sini. Pas anak awal datang ke sini, ziarah sama Abu Bakar langsung, Abu Bakar bilang seperti itu, ente panggil dari sini keluar, panggil siapa keluarganya ente atau teman-temannya ente atau siapalah terserah, untuk guru-gurunya supaya biar bisa datang ke sini.